Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Untuk hari ini ada yang tidak berangkat? Ada Ibu. Siapa? Ayasi. Ahmad. Oke, cukup banyak ya. Nah, sebelum pembelajaran, Ibu mau tanya dulu nih. Kemarin kan Ibu sudah mengirim pretest ya lewat link. Sudah dikerjakan belum? Sudah. Bagaimana nilainya? Masih kurang. Oke, masih kurang ya. Jadi harapannya dengan pembelajaran hari ini nilainya dapat meningkat lebih baik atau bahkan sampai sempurna gitu. Nah, hari ini kita mau belajar apa sih? Ada yang tahu? Laporan posisi keuangan. Iya, laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, sebelum itu mungkin kita mau nonton video dulu. Nah,
video tadi ada yang mau menyimpulkan isinya? Salah satu, kalau belum ada mungkin ibu ini dulu ya. Nah, jadi di neraca ini sebenarnya tuh dekat dengan kita loh. Neraca itu ibaratnya kalian punya dompet. Nah, di dompet itu ada uang. Uangnya misalnya buat membeli barang. Nah, uang itu merupakan aset kalian, barangnya juga. Tapi dari mana sih kalian dapat uang itu? Misalnya kalian ya dapat uang saku dari orang tua. Atau kalian misalnya meminjam dulu dari orang tua. Itu termasuk utang berarti kan. Nah, sedangkan misalnya dari uang tabungan kalian itu masuk ke modal atau ekuitas. Nah, hari ini kita mau belajar itu. Sebelum itu mungkin kita mau nyanyi dulu, tapi sebelum nyanyi boleh ambil satu-satu. Oke, sudah dapat semua? Sudah. Nah, kalau sudah dapat, mungkin ini ada lagu, liriknya itu pakai Naik Delman, tahu kan? Boleh dicoba dulu bareng-bareng. Yuk, 1, 2, 3. Ayo susun neraca dengan elemen ale, aset liabilitas dan juga ekuitas. Ayo susun bersama, capai keseimbangan. Ayo kita susun neraca. Pertama aset lancar, harta paling dikulik. Kedua aset tetap dengan akun kontanya. Ketiga hutang-hutang atau liabilitas. Modal masuk ekuitas. Nah, dari lagu ini neraca itu komponennya ada apa aja? Aset, liabilitas, ekuitas. Aset itu apa yang kita miliki gitu ya, sedangkan liabilitas kewajiban yang harus kita bayar, sedangkan ekuitas itu modal atau hak yang dimiliki kita gitu. Nah, sekarang dari kartu atau ya kartu yang kalian pegang, boleh satu-satu menempel di depan sesuai dengan akunnya. Itu kan per akun, jadi boleh ditempel satu-satu. Ya. Sungguh. Ya. Duduk dulu udah. Ya, yang udah boleh duduk ya.
Oke, sudah menempel semua? Sudah, Bu. Oke, mungkin bisa kita lihat di posisi aset ini. Tadi kan di lampu ada ya, nih, aset lancar itu harta paling likuid. Jadi di laporan posisi keuangan ini ada urutannya. Jadi yang paling atas itu adalah akun yang paling likuid atau paling cepat diputarkan gitu. Nah, di sini itu seharusnya kas yang di paling atas. Nah, terus setelah kas itu ada piutang usaha. Nah, setelahnya baru sewa dibayar di muka. Selanjutnya di sini seharusnya ada perlengkapan, karena perlengkapan ini dipakainya itu kurang dari satu periode, kita sudah harus beli lagi gitu. Jadi perlengkapan masuk ke aset lancar. Nah, di sini untuk aset tetapnya sudah betul peralatan dan akumulasi depresiasi peralatan. Karena peralatan ini kan lebih dari satu periode ya, jadi masuk ke aset tetap. Gitu. Yang selanjutnya liabilitas. Liabilitas di sini utang usaha sudah betul liabilitas lancar karena bisa kurang dari satu periode pelunasannya. Sedangkan di sini utang bank kita asumsikan sebagai utang atau liabilitas jangka panjang. Karena biasanya utang bank kan pelunasannya lebih dari satu periode atau 1 tahun ya. Jadi masuk ke liabilitas yang panjang. Untuk pendapatan diterima di muka sudah betul di liabilitas lancar. Lalu ekuitasnya ada modal pemilik dan prime pembeli. Nah, selanjutnya ini sudah dibahas dari tadi nih, yaitu persamaan dasar akuntansi. Yang pertama komponennya yaitu harta. Harta itu adalah apa yang kita miliki. Seperti tadi contohnya ada uang di dompet kita, itu adalah harta kita, atau barang. Ya, barang yang kita miliki berdasarkan uang itu, dibeli dari uang itu. Selanjutnya ada utang atau liabilitas. Ini tuh merupakan kewajiban yang harus kita bayar. Selanjutnya ada modal atau ekuitas. Ini adalah sisa hak yang kita miliki gitu. Dari harta dikurangi utang. Contohnya di sini ada modal sebesar 50 juta, utangnya 20 juta, jadi total asetnya itu 70 juta. Sesuai ya dengan persamaan dasar ini. Ini aset 70 juta itu didapat dari modalnya 50 juta ditambah dengan utang 20 juta. Nah, ini ada contoh dari laporan posisi keuangan yang dimana sama yang kalian tempel tadi. Di sini ada aset lancar yaitu kas, piutang usaha, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, di sini sewa dibayar di muka, dan juga perlengkapan. Terus aset tetapnya ada peralatan dan juga akumulasi penyusutan peralatan. Nah, data ini tuh diambil dari mana sih? Ada yang tahu nggak? Iya, betul. Jadi data-data ini itu diambil dari kertas kerja pada kolom terakhir atau kolom neraca. Akunnya, baik akunnya ataupun si nominalnya. Iya, betul. Selanjutnya ada kewajiban, di sini utang usaha dan utang gaji. Terus utang jangka panjangnya ini ada utang bank seperti yang Ibu jelaskan tadi. Dan juga ekuitasnya ada modal dari Nyonya Nadia. Nah, selanjutnya kita mencoba menyusun neraca atau laporan posisi keuangan dan kalian dibagi menjadi 3 kelompok.
Mungkin nah, ini ada data neraca lajur dari PT Jasa Setia. Silahkan disusun untuk laporan posisi keuangannya di LKPD yang sudah Ibu bagikan. Ibu mau tanya itu kita usahanya 10.690.000. Ya, ya di debit 10 juta.
Apakah sudah selesai? Sudah. Sudah? Kalau sudah, mungkin kelompok 1 perwakilan boleh maju menulis jawabannya di papan tulis. Kelompok 2 juga boleh. Silakan kelompok selanjutnya. Perwakilan satu-satu maju.
Oh, baik, udah maju semua ya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, selanjutnya kita cocokkan nih jawabannya. Apakah sudah betul? Untuk total aset lancar di sini 13.398, betul. Terus total aset tetapnya 200 ditambah. Jadi total keseluruhan asetnya itu 13.598. Selanjutnya liabilitas utang usahanya 1436, 1.436, utang gajinya 164, utang lain-lainnya 143, dan pendapatan diterima di mukanya itu 190 ya. Nah, selanjutnya untuk totalnya itu adalah 1.933.000. Lalu untuk ekuitasnya modal dari Tuan Freddy itu di sini 17.565. Kenapa? Karena tadi di worksheet itu ada laba bersih. Laba bersihnya yaitu 7.786 ditambah dengan modal Tuan Freddy yang dari neraca 7.786. Nah, jadi nanti totalnya di sini 17.565. Jadi total ekuitasnya itu ada 11.665. Dan total liabilitas tambah ekuitas itu sama dengan total aset, yaitu 13.598. Baik, sampai sini apakah untuk penyusunan neraca ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Belum ada Ibu. Jadi kesimpulannya untuk penyusunan laporan posisi keuangan ini di sebelah kanan itu pasti aset lancar dan aset tetap. Lalu di sebelah kiri itu liabilitas lancar, liabilitas jangka panjang, dan ekuitas. Lalu ada bentuk lain, ini kan bentuk kontrol. Ada bentuk stafel yang atas bawah antara aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, mungkin dengan materi hari ini saya ingin menyampaikan bahwa dengan neraca itu tidak hanya perusahaan, tapi kita juga bisa belajar bahwa keuangan kita itu harus diatur dengan baik agar kebutuhan dan keinginan bisa dibedakan, dan juga memenuhinya itu harus dengan apa yang kita miliki saja, hak yang kita miliki. Jangan sampai kebutuhan atau keinginan itu menimbulkan kewajiban yang akan menyulitkan diri kita sendiri. Nah, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau belum ada, mungkin bisa dicukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.